Pada video ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun penelitian kami yang berjudul Judul penelitian kami adalah pengaruh kemampuan awal terhadap hasil tes grammar dan reading comprehension siswa menggunakan uji PRT test di SMP Negeri 40 Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan tertentu. Tahap pertama yang kami lakukan adalah menyusun instrumen penelitian berupa soal grammar dan reading comprehension. Instrumen ini dibuat menggunakan Google Form agar lebih praktis dalam penyebaran serta pengumpulan data. Sebelum digunakan, instrumen terlebih dahulu kami validasi kepada guru bahasa Inggris untuk memastikan kesesuaian materi, tingkat kesulitan, dan tujuan pembelajaran. Setelah dinyatakan valid, instrumen siap digunakan pada tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua tahap tes, yaitu pre-test dan post-test. Pre-test diberikan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum perlakuan diberikan. Setelah itu, siswa mengikuti proses pembelajaran atau perlakuan yang telah dirancang. Kemudian, post-test diberikan untuk melihat hasil belajar siswa setelah perlakuan tersebut. Seluruh tes dilakukan melalui Google Form sehingga jawaban siswa langsung tersimpan secara otomatis. Dari tahap ini, kami memperoleh dua data utama, yaitu nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Data inilah yang akan kami gunakan dalam proses analisis selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pengolahan data. Setelah data pre-test dan post-test terkumpul, kita dapat melakukan uji normalitas. Berikut 6 langkah melakukan uji normalitas. Langkah pertama yaitu kita dapat merumuskan hipotesis. H0 jika data berdistribusi normal, sedangkan H1 jika data tidak berdistribusi normal. Langkah kedua yaitu kita dapat membuat tabel bantu untuk penyajian data dan membuat tabel distribusi frekuensi dari nilai pretest dan posttest siswa. Langkah ketiga yaitu menentukan taraf nyata. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, kita menghitung terlebih dahulu derajat kebebasan, yaitu jumlah kelas dikurang 3. Kemudian, kita lihat pada alfa atau level signifikannya 0,05 atau 5%. Lalu, kita dapat melihat dari jumlah derajat kebebasan tersebut, kita sesuaikan dengan tabel C kuadrat. Dapatlah hasilnya sama dengan 7,815. Langkah keempat yaitu kita dapat menghitung terlebih dahulu nilai rata-rata pretest dan posttest siswa. Kemudian kita menghitung standar deviasi. Setelah itu kita dapat menghitung dan membuat tabel hitung dengan menggunakan rumus Z-score. Langkah kelima yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika X hitung lebih kecil dari X tabel maka H0 diterima, dan jika X hitung lebih besar dari X tabel, maka H0 ditolak. Langkah terakhir yaitu kita dapat membuat kesimpulan, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, yaitu datanya berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu X hitung lebih kecil daripada X tabel, maka H0 sama dengan diterima. Setelah data dinyatakan berdistribusi normal, kami melanjutkan ke tahap uji PRT test. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua data yang berpasangan, yaitu nilai pretest dan posttest dari siswa yang sama. Langkah pertama, kami menyusun hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara keduanya. Langkah kedua, kami menghitung selisih nilai antara pretest dan posttest untuk setiap siswa. Langkah ketiga, dari selisih tersebut, kami menghitung nilai rata-rata selisih dan standar deviasinya. Nah, langkah keempat, kami menghitung nilai T-hitung berdasarkan data yang telah kami peroleh. Selanjutnya, kami membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel atau melihat nilai signifikansinya. Nah, jika nilai yang diperoleh menunjukkan hasil yang signifikan, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dapat dilihat dari gambar di samping. Nah, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal dan hasil belajar siswa setelah perlakuan diberikan. Melalui seluruh tahapan ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uji PRT test membantu kami dalam mengidentifikasi adanya perbedaan antara nilai pretest dan juga posttest, sehingga dapat diketahui apakah perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, setiap tahap memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan juga dapat dipercaya dari setiap langkah-langkah yang telah kami gunakan.